Halo guys, kali ini kita kedapatan tugas buat ngerjain tugas PIHI dari Mas Pur nih. Sebelum masuk, sekarang kita akan perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Yohanes Leonardo Lingga dengan NPM 609-230-1271. Halo, nama saya Genara Padia. Hai, nama aku Tasya Natanila, NPM aku 60923012885. Tanpa lama lagi, let's go ke pembahasan. English School Theory ini sebagian besar merupakan teori konstruktivis yang menekankan sifat anarki non-deterministik dalam urusan internasional yang juga mengacu pada fungsionalisme dan realisme. Telah dikemukakan bahwa teori ini mewujudkan gagasan jalan tengah antara tuntutan praktis dan tuntutan moral. Iya, bukan cuma itu doang. Teori English School dibangun berdasarkan pembedaan antara tiga konsep utama: sistem internasional, masyarakat internasional, dan masyarakat dunia. British International Society Theory adalah salah satu konsep dari English School Theory. British International Society Theory beranggotakan tiga anggota dari negara Kanada, Afrika Selatan, dan Australia. Siapa aja sih tokohnya? Nah, ada Martin White, lalu Hadley Bull, dan yang terakhir ada John Vincent. Terus pemikiran mereka itu apa aja? Pertama ada Hadley Bull. Dengan pemikirannya tentang International Society, beliau memiliki pemikiran bahwa International Society itu merupakan sebuah asosiasi negara anggota yang tidak hanya berinteraksi melintasi perbatasan internasional, tetapi juga berbagai keperluan umum, organisasi, dan standar perilaku. Yang kedua, ada pemikiran Martin White. Pemikiran beliau adalah Three Tradition. Menurut beliau, Three Tradition mencakup realisme, rasionalisme, dan revolusionisme. Realisme lebih berpusat dengan pemikiran anarki, politik kekuasaan, konflik, peperangan, dan feminisme. Kalau rasionalisme berpusat pada kemasyarakatan, perubahan evolusioner, dan harapan tanpa ilusi. Yang terakhir, revolusionisme berpusat pada kemanusiaan, perubahan revolusioner, anti negara, dan optimisme. Yang ketiga, John Vincent dengan pemikiran World Society. Menurut John Vincent, World Society adalah label untuk interaksi manusia dalam berbagai bentuk dan tingkatan. World Society juga merupakan konsep yang memasukkan para aktor negara dalam sistem internasional, seperti memasukkan NGO dan populasi global utama yang keseluruhan fokusnya pada identitas dan persetujuan masyarakat global. Berarti International Society itu mirip sama realism. Teori International Society ini bukan secara tegas mirip realis atau mirip liberalis, tapi merupakan faktor dari keduanya. Jadi, International Society merupakan kombinasi antara negara kuasa dan negara konstitusional. Kekuasaan atau kekuatan dan juga hukum merupakan faktor penting dalam teori ini. Capek juga ngomong. Gantian. Oke, kita bakal gantian. Di sini aku bakal ngebahas tentang gimana sih pendekatan dari teori ini. International Society sendiri menolak tantangan behavioris, tapi mereka itu menekankan pendekatan tradisionalis berdasarkan pemahaman manusia, penilaian, norma, dan juga sejarah. Nah, pendekatan teori ini berusaha untuk memahami suatu peristiwa tanpa memihak sisi manapun gitu. Dalam teori ini ada 3 argumen yang kita harus ingat, dan ini tuh penting menurut aku, jadi kita harus ingat. First of all, ada dunia politik merupakan masyarakat anarkis. Anarkis sendiri itu memiliki arti di mana suatu dunia atau suatu negara tidak memiliki penguasa atau otoritas tertinggi. Nah, dalam International Society teori ini menyatakan juga bahwa anarkis internasional lahir dari antisosial atau aksi sosial. Yang kedua, ada kepentingan nasional dan kekuasaan bukan satu hal yang utama nih dari teori International Society ini. Logikanya, negara yang punya rasa kompetisi kekuasaan internasional atau kekuasaan politik itu bakal lebih rapuh dibanding negara lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka itu nggak saling percaya satu sama lain, dan juga menurut mereka jaminan yang dikasih itu tidak pasti. Oleh karena itu, negara-negara itu seharusnya tidak terlalu sibuk dengan kekuatan yang lain. Jadi kayak
mereka tuh jangan menganggap kekuasaan atau kekuatan negara lain itu sebagai ancaman tanpa alasan. Last but not least, argumen yang ketiga adalah tidak adanya hukum mutlak atau peraturan yang mutlak di dunia internasional. Semua peraturan, semua kebijakan yang mereka lakuin itu tuh sebenarnya hasil dari sidang PBB. Terus, sadar atau nggak sadar, hal ini itu merupakan manner of action atau cara bertindak yang disetujui oleh umum. Kebijakan tersebut dapat mengawasi tapi tidak dapat mengikat atau menjamin keharmonisan kerjasama internasional. Nah, as we know juga kalau English School Theory ini kayak mereka tuh ibaratnya menyatukan realisme sama liberalisme. Nah, dari dua elemen tersebut mereka itu menghasilkan elemen baru yang namanya kosmopolitan. Kalau kita perinci satu-satu, elemen realisme itu merupakan teori yang memahami adanya kekuatan, kekuasaan, dan juga kepentingan nasional. Kalau dari sisi elemen liberalisme itu, mereka itu merupakan teori yang dinilai dari peraturan, prosedur, dan hukum internasional yang dilahirkan dari kesepakatan bersama. Nah, yang seperti yang aku bilang tadi, kalau mereka tuh ngehasilin elemen baru yang namanya elemen kosmopolitan. Elemen ini tuh yang membedakan teori ini dengan teori-teori lain. Elemen kosmopolitan menekankan hak asasi manusia universal dan satu dunia untuk semua. Pengambilan keputusan dalam sidang PBB tersebut dilaksanakan berdasarkan suara mayoritas dan minoritas, bukan berdasarkan negara kuat dan lemah. Hal ini merujuk kepada persamaan internasional antar negara yang merupakan salah satu poin dalam elemen International Society. Di sisi lain juga, PBB memperjuangkan penegakan kebijakan atau hukum hak asasi manusia internasional yang diikuti oleh negara anggota. Struktur hukum humaniter juga diperinci untuk mencapai standar HAM yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Ini merujuk kepada kepentingan individu yang juga merupakan salah satu poin dalam elemen International Society. British International Society teori ini sebenarnya ngambil banyak banget sisi positif dari The Great Debate sebelumnya. Dalam pemaparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa British International Society teori ini memandang power dan national interest sama pentingnya dengan common norms dan institutions. Negara sama pentingnya juga dengan individu. Berdasarkan teori ini, negarawan dan diplomat memiliki 3 tanggung jawab. Pertama, kesejahteraan negara dan warga negara. Kedua, mengawasi dan menaati hukum internasional serta menghormati hak negara lain. Ketiga, memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh dunia. Oke, kayaknya segitu aja pembahasan kita tentang English School Theory ini. Kita harap sih kalian bakal ngerti ya dari apa yang udah kita jelasin. Jadi, thank you.